Kalau ada Om Jokseng pasti semuanya bangun. Gue kenapa jadi gua lu begini? Udah diganti Ustadz Ajib aja tuh, coba terangkan mengenai masalah dina. Jin, coba kasih tahu sih ya, Jin. Pak Ustadz sudah masuk. Oke, siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khaif hal Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. Masya Allah. Ya, kita melanjutkan kajian yang kedua Ustadz ya, mengenai Asmaul Ya. Husna. Ya. Afwan, yang kemarin Ana nggak banyak mencatat, jadi mungkin silakan Ustadz melanjutkan. Dan di sini host Al-Hipengki. Hipengki silahkan, Fadol. Baik, kalau gitu. Segera saja kita buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'du. Rekan-rekan, mari kita segera menyimak. Untuk mengingatkan saja, kita matikan semua mikrofon untuk dapat menyimak pelajaran dari Ustadz Abdul Ba'ar yang malam ini akan memberikan materi mengenai Asmaul Husna. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kemarin mukadimahnya sudah kita mulai. Tafadhol Ustadz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, ukhwan fillah wa akhwat fillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tiada terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lepas salawat teriring salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau berihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari fikih Asmaul Husna. Pada pertemuan yang telah kita bahas tentang keutamaan anjuran dari Allah SWT, demikian juga dari Rasulullah SAW untuk kita mengenal Allah SWT. Mengenal Allah SWT, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ya. Orang kita bilang tak kenal maka tak sayang, betul.
Bagaimana mungkin kita akan mengaku sayang kalau kita tidak kenal? Ya, sayang itu akan muncul dengan perkenalan. Sayang itu, rasa cinta akan muncul setelah berinteraksi. Ya, setelah mengenal sifatnya, karakternya. Kita bayangkanlah, orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak kita. Kenapa kita cintai? Pasti karena sifat-sifat karakter-karakter tertentu yang ada pada orang yang kita cintai tersebut. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah SWT, itu tidaklah mungkin kita akan menyempurnakan peribadatan kepada Allah tanpa kita mengenal Allah SWT. Karena landasan ibadah itu adalah cinta. Cinta kepada Allah SWT. Jadi pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, rukun ibadah itu ada 3. Cinta, takut, dan harap. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Barulah seorang dikatakan beribadah kepada Allah SWT. Dan pokoknya adalah cinta. Pokoknya adalah cinta. Jadi kita sebutkan perkataan salah seorang ulama, kita beribadah kepada Allah itu seperti burung yang terbang. Burung yang terbang itu pasti ada kepala dan 2 sayap. Kepalanya adalah cinta. Cinta kepada Allah SWT. 2 sayapnya adalah takut dan harap. Khauf dan roja. Mahabbah, khauf dan roja. Barulah seorang itu dikatakan dia beribadah kepada Allah. Kalau tidaklah dia dikatakan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejauh mana seorang hamba mencintai Allah? Sejauh mana seorang hamba takut kepada Allah? Sejauh mana seorang hamba berharap rahmat dan kasih sayangnya? Sejauh itu pula berbanding lurus dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga dengan dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, muncul cinta, muncul takut, muncul harap. Iya. Nah, yang pertama, nama yang paling banyak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah nama Allah. Ya. Apa itu Allah? Nama yang paling banyak. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 33 ayat Allah mulai dengan nama Allah. Jadi ada surat di dalam Al-Quran itu Allah SWT mulai dengan Allah. Ya. Ini tidak berlaku, tidak ada kita jumpai pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, tidak kita jumpai pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini menunjukkan sangat spesial. Nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Ya. Itu kita sebutkan di antara sedemikian banyak kelebihannya dibandingkan nama-nama Allah SWT yang lainnya. Ya. Kemudian di antara kelebihannya, jadi di dalam Al-Quran Allah sebutkan lebih dari 2.200 kali
penyebutan nama Allah di dalam Al-Quran. Kemudian dimulai surat di dalam Al-Quran ada 33 ayat. Allah mulai dengan nama Allah. Berbeda dengan nama-nama Allah yang lain, tidak sampai ribuan kali. Nama Allah itu 2.200-an kali di dalam Al-Quran. Dan dia menjadi induk seluruh nama. Dan nama-nama Allah SWT yang lain itu mengikuti. Ya, mengikuti. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah seluruh nama-nama yang mulia. Maka berdoalah, beribadahlah kalian dengan nama-nama tersebut. Coba lihat di sini, kita perhatikan. Milik Allah. Allah tidak sebutkan milik Ar-Rahman, milik Ar-Razzaq, milik Ar-Rabb, milik Al-Malik. Tidak. Tapi Allah katakan milik Allah. Milik Allah. Sehingga tidak heran kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, selalu saja nama-nama Allah yang lain itu mengiringi. Misalnya di akhir surat Al-Hasyr, ya, Huwallahu alladzi la ilaha illa wal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu induk dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Induk dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau seluruh zikir pasti mengandung nama Allah. Seluruh zikir. Apakah itu tahlil? Ya, la ilaha illallah. Apakah itu takbir? Allahu Akbar. Apakah itu tasbih? Subhanallah. Ya. Apakah itu tahmid? Alhamdulillah. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Semuanya ada nama Allah SWT. Ya. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Ada nama Allah. Ya. Alhamdulillahi. Ya. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Menunjukkan di sini betapa agungnya nama Allah Subhanahu wa taala, Allah. Ya. Nah, sedemikian banyak keutamaan-keutamaan. Sedemikian banyak keutamaan-keutamaan yang dia menjadi keistimewaan nama Allah SWT ini. Sehingga Rasulullah SAW itu pernah bersabda, dan ini bagian daripada doa. Rasulullah SAW bersabda, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaitan nafsik. Ya Allah, aku tidak mungkin bisa menghinggakan seluruh pujianku kepadamu karena engkau sesuai dengan yang engkau puji dirimu, ya Allah. Ya, karena engkau sesuai yang engkau puji dirimu. Ya. Maka ulama menyebutkan sebenarnya nama Allah SWT tiada terbatas. Tiada terhingga. Allah cuman kasih tahu 99, ya, barang siapa yang menghafalnya itu cuman untuk siapa yang menghafal, siapa yang mempelajarinya, siapa yang mengimaninya, siapa yang mengamalkannya, dia masuk surga. 99 dari sekian nama Allah SWT yang tidak terhingga. Ya.
Dan 99 itu bagian dari nama Allah SWT yang luas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, spesial sekali nama Allah SWT. Kemudian setelah kita tahu betapa agungnya nama Allah ini, betapa mulianya nama Allah SWT ini, kita harus tahu apa sih gerangan, asal maknanya itu apa. Allah itu apa artinya? Ya. Apakah tidak ada artinya? Ya. Maka nama Allah SWT itu diambil dari kata al-ilah. Asalnya itu al-ilah. Dalam bahasa Arab namanya al-ma'bud. Artinya Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dicintai, sekaligus Tuhan yang ditakuti kemurkaannya dan diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Itulah makna dari nama Allah. Allah itu al-ilah, artinya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi dengan segenap rasa cinta, takut, dan harap. Itu artinya nama Allah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk menyembah ilahan wahida, ma'budan wahidan. Artinya ma'budan, sesembahan yang satu. Ya, la ilaha illahu, karena tiada yang berhak disembah kecuali Dia saja. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka persekutukan. Ya. Makanya dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah SAW, anak paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini adalah sahabat yang diberkahi oleh Allah SWT, mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma allimhu ta'wil wa Allahumma faqih fid din wa allimhu ta'wil. Doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berilah dia pengetahuan tentang ilmu agama, dan sekaligus berilah dia pengetahuan tentang tafsir Al-Quran. Jadi sangat spesial. Sahabat Ibnu Abbas singkatannya. Namanya Abdullah. Cuman sering disingkat oleh sahabat yang lain Ibnu Abbas. Padahal Abbas sendiri punya banyak anak. Cuman saking spesialnya, ketika dikatakan Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah. Ini sahabat Abdullah bin Abbas berkata, tatkala menafsirkan apa itu Allah, apa makna Allah, ya, beliau berkata, Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah, nama Allah itu artinya Dia Allah, Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi oleh segenap hambanya. Jadi nama Allah itu dzul uluhiyati wal ubudiyati ajmain. Itu maknanya. Jadi Allah artinya Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi oleh segenap makhluknya.
Karena yang selain Allah itu makhluk. Cuman ada dua. Allah itu sang Khalik, sang pencipta. Selain Allah itu makhluk yang dicipta. Nabi Muhammad, makhluk yang dicipta. Nabi Isa, makhluk yang dicipta. Malaikat Jibril, makhluk yang dicipta. Ya. Nabi Isa, makhluk yang dicipta. Nabi Ibrahim, makhluk yang dicipta. Jadi yang selain Allah adalah makhluk. Dan tidak layak bagi makhluk menyembah makhluk yang lain. Sangat tidak layak bagi seorang makhluk beribadah kepada makhluk yang lain. Jadi yang berhak disembah dan diibadahi itu cuma Allah saja. Ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Cuman Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi. Cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak dicintai. Cuma Allah Subhanahu saja yang berhak ditakuti. Cuma Allah Subhanahu saja yang berhak untuk diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, itulah argumentasi-argumentasi yang berikutnya. Oh, karena Allah Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. Oh, karena Allah itu Al-Malik, sang raja, sang penguasa. Oh, karena Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Oh, karena Allah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Oh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Oh, karena Allah Al-Mumit, yang maha mematikan. Oh, Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya. Jadi nama Allah SWT itu begitu sempurna, begitu lengkap. Argumentasinya, kenapa hanya Allah yang disembah? Kenapa hanya Allah yang diibadahi? Kenapa hanya Allah yang dicintai? Kenapa hanya Allah SWT yang ditakuti? Yang diharapkan rahmat dan kasih sayangnya? Nah, itu tadi. Karena Allah Ar-Rahman, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Aziz, Al-Malik, Ar-Rab, dan seterusnya itu. Ya, dan cuman Allah yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Sehingga sangat wajar dan sangat layak bahwasanya hanya Allah itu yang zat yang berhak untuk disembah. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya apa sih makna la ilaha illallah? Nah, kalau kita sudah paham tadi proloh yang kita sampaikan, ya, kita paham makna la ilaha illallah dengan benar. La artinya tidak ada, ilaha artinya ma'budah, ya, Tuhan yang disembah dengan benar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar, illallah, kecuali hanya Allah SWT saja. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi salah kalau diartikan tidak ada yang mencipta selain Allah. Kenapa? Karena sang pencipta itu salah satu nama dan sifat Allah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini Tuhan yang disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan yang disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid yang diajak oleh para rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Semua mengajak kepada la ilaha illallah, semua mengajak untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Kenapa? Karena sembahan-sembahan selain Allah itu pasti makhluk dan tidak layak seorang makhluk menghambakan dirinya kepada makhluk yang lain. Ya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diagungkan. Allah yang berhak untuk diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah yang berhak untuk ditakuti azab dan kemurkaannya.
Ini dikarenakan seluruh sifat-sifat yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas kasih dan sayangnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak. Ya, dari semua sisi. Dan seluruh hambanya berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang terjadi di dalam semesta ini, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, itu tidak mungkin luput dari kuasa Allah. Jadi tidak ada yang di alam semesta ini terjadi, mau itu corona atau segala macam, tidak mungkin tanpa kuasa Allah. Ya. Yang kedua, tidak pula mungkin tanpa sepengetahuan Allah SWT. Allah itu Maha tahu siapa saja yang meninggal karena COVID. Siapa saja yang jadi sehat karena COVID. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha kuasa untuk menyembuhkan. Sebagaimana Allah Maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Ya. Ma min dabatin illa wa akhidun binasiyatiha. Tidak ada makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik yang hidup maupun yang mati, kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala segala kuasanya. Jadi virus corona itu tetap makhluk. Ya, dokter-dokter juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pasien-pasien yang sakit juga makhluk Allah Subhanahu sama-sama makhluknya. Allah yang punya kuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa atas segala-galanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, virus tersebut bisa menjangkiti orang-orang yang sehat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tanpa kuasa dan kehendak serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Ya. Sebagaimana tidak mungkin tanpa sepengetahuan Allah. Ujuk-ujuk ada orang sakit, kemudian tanpa sepengetahuan Allah. Tidak mungkin. Ujuk-ujuk ada orang sembuh tanpa kuasa Allah. Tidak pula mungkin. Semua dengan kuasa, semua dengan kehendak, semua dengan ketetapan Allah, dan semua dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Maha sempurna dengan segenap sifat-sifatnya. Ya. Jadi seluruh hambanya itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada energi di alam semesta ini itu yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada energi. Ya. Tidak mungkin matahari bersinar tanpa kehendak dan kuasa Allah SWT. Tidak mungkin matahari bersinar. Itu energi. Katanya sumber energi. Tidak mungkin matahari bersinar tanpa kehendak Allah SWT. Sebagaimana tidak mungkin air yang kita lihat, kita rasakan, ya, itu akan menjadi tawar tanpa kehendak Allah SWT. Allah punya kuasa untuk menjadikan semua air asin semua. Sebagaimana Allah punya kuasa untuk menjadikan semua air tawar semua. Semuanya, ya, yang bergerak, semuanya yang berhembus, baik yang semuanya yang diam sekalipun, itu adalah makhluk dan semuanya di bawah kuasa Allah SWT. Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam melihat menghadapi fenomena yang ada sekarang ini sangat pas sekali kalau sekiranya
kita sebagai kaum muslimin ini menggali Asma al-Husna ini. Ya, untuk menguatkan kembali kita punya keyakinan. Ini sumber imun itu ini. Ya, orang bingung cari imunomodulator, ya ini. Ya, bagaimana menumbuhkan kekuatan? Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari jahe, bukan dari madu, bukan dari telur, bukan dari probiotik, tapi sumbernya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Allah yang memberikan kekuatan segala-galanya. Tidak akan ada ya yang memberikan kemanfaatan sebagaimana tidak akan ada yang memberikan kemadharatan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala adanya kemadharatan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala adanya kekuatan dan kemanfaatan. Allah di atas segala-galanya. Kuasa Allah di atas kuasa segala-galanya. Kehendak dan ketetapan Allah di atas kehendak dan ketetapan segala-galanya. Sehingga dari sini hanya Allah yang patut untuk disembah. Hanya Allah yang patut diibadahi. Hanya Allah yang patut ditakuti. Hanya Allah yang patut diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan hanya Allah yang patut dicintai dengan seutuhnya. Ya, karena semua kebaikan yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kemaslahatan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan segala macam kemadharatan itu pun atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwan fiddin wa khatifillah, ini nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang harus kita imani dan yakini. Nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Nama yang paling agung. Nama yang paling luhur. Nama yang paling sempurna makna dan kandungannya. Kita ulangi, Allah artinya Tuhan yang diibadahi dan disembah satu-satunya oleh segenap makhluknya. Itu makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ikhwan fiddin, akhwat fillah. Ya, mungkin sampai di sini materi kita malam ini. Ya, yaitu kita telah membahas nama Allah, Allah yang pertama. Insya Allah yang berikutnya kita akan membahas nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rabb pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum khair Ustaz. Kita buka pertanyaan Ustaz ya. Ya. Di chat sudah ada pertanyaan satu dari Nitya Rewita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait dengan Maha Penyembah. Terkait dengan Maha Penyembuh, Asyafi sakit karena Allah dan sembuh karena ridho Allah. Bagaimana kita sebaik-baiknya memohon ridhonya agar kesembuhan dapat diberikan kepada kita? Dalam hal ini apakah kita bisa memohon kepada Allah takdir ini dapat dirubah atas ridhonya? Doa apa agar kita mendapatkan ridhonya? Baik Ustaz. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab
semua sakit dan sembuh itu adalah kehendak Allah SWT. Kita sakit dengan kehendak Allah, kita sembuh juga dengan kehendak Allah SWT. Ya, bukan cuma kita saja yang sakit. Nabi Muhammad SAW juga sakit. Orang yang paling Allah ridhoi, orang yang paling Allah cintai. Dan sakitnya Nabi Muhammad SAW itu berlipat-lipat kali dibandingkan sakitnya kita. Jadi kalau mungkin ada alat pengukur rasa sakit, ya mungkin Nabi Muhammad SAW itu sudah nggak bisa diukur lagi sakitnya. Sebagaimana suatu kali sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menjenguk Rasulullah SAW ketika sakit parah, yang darinya Rasulullah SAW setelah itu meninggal dunia. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau sakitnya parah sekali dan sepertinya berat sekali engkau rasakan." Apa kata Rasulullah SAW? Ya, aku diberikan oleh Allah SWT rasa sakit yang berlipat-lipat dari keumuman manusia. Enggak ada yang bisa sanggup merasakan sakitnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Pasti karena engkau mendapatkan pahala yang juga berlipat-lipat ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Iya, itu alasannya. Kenapa sakitku yang aku rasakan itu tidak akan bisa dirasakan oleh siapapun dia manusia." Jadi kalau kita punya sakit, ya kita rasa sakit sekali, kita harus tahu sakitnya Nabi Muhammad SAW itu berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali dari kita. Ya, jadi sakit kita itu, ya mungkin untuk Rasulullah SAW itu bukan sakit. Ya. Nah, jadi di sini perlu kita garis bawahi, sakit atau sembuh itu bukan indikator kita diridhoi Allah atau tidak diridhoinya. Bukan sama sekali. Ya, coba lihat, kurang apa ridhonya Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi kenapa Allah kasih sakit yang luar biasa? Sakitnya yang dirasa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Bahwasanya sakit atau sembuh itu bukan tanda kita diridhoi atau tidak diridhoi Allah SWT. Ya. Bukan artinya kita tidak boleh meminta kesembuhan. Dianjurkan kita untuk meminta kesembuhan. Ada doanya. Ada doanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan sehat, itu ada tugas kita. Dalam keadaan sakit, ada tugas kita sebagai hamba Allah SWT. Dalam keadaan sehat, tugas kita bersyukur kepada Allah SWT. Dalam keadaan sakit, tugas kita sabar dan ridho atas ketetapan dan kehendak Allah SWT. Ikhtiar tetap. Ikhtiar berdoa, minta kesembuhan, minum obat, ya, isoman, ya, minum jahe, makan garam Himalaya dan lain sebagainya. Itu minum obat, macam-macam. Ya, tapi yang jelas di sini yang perlu kita garis bawahi,
kondisi kita sakit atau kita sembuh, itu bukan indikator Allah ridho atau tidak ridho. Ya, bisa jadi ketika kita sakit, justru ridho Allah bertubi-tubi. Dan bisa jadi ketika kita sembuh, bukan ridho Allah yang didapat, murka Allah yang menanti. Ya, cuman, jadi intinya bagaimana kita menghadapi ya, segenap ujian. Kenapa? Sehat itu ujian dari Allah SWT. Sebagaimana sakit juga ujian dari Allah SWT. Lulus atau tidak, sehat ujiannya bersyukur, sakit ujiannya bersabar dan ridho. Makanya Rasulullah SAW katakan, sungguh mengagumkan perkara seorang muslim, seorang mukmin. Semuanya itu indah. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu indah. Ketika dia mendapatkan kemalangan, sakit, dan lain sebagainya, dia bersabar, itu indah. Semuanya indah. Ya, tatkala kita bisa lulus ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Baik. Ada lagi? Ustaz, Masya Allah, salam khair. Chat berikutnya, Pak Ustadz dari Al-Hipengki. Jika kita mempunyai satu keinginan, kemudian kita berikhtiar secara maksimal, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa ikhlas dan tawakal yang maksimal? Ya. Bismillah. Perlu kita ketahui. Ya, perlu kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling tahu tentang kemaslahatan kita. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum." Bisa jadi, kata Allah, kamu menghendaki sesuatu, kamu menginginkan sesuatu, kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Padahal itu tidak baik buat kamu. Sebaliknya, bisa jadi kamu mencintai bisa jadi kamu membenci sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu. Sebenarnya itulah yang terbaik untuk kamu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi jemaah yang bukan Allah SWT. Itulah rahasianya. Kenapa di dalam doa istikharah, itu disebutkan, ya Allah, kalau sekiranya perkara ini baik untukku, duniaku, dan akhiratku, maka kabulkanlah ya Allah. Kalau perkara ini tidak baik untukku, dunia, dan akhiratku, jauhkanlah dia dariku ya Allah. Dan jadikanlah aku meridhoinya. Ya, jadi ini ikhlas dan berserah diri kepada Allah SWT. Nah, untuk itu kita sadar bahwasanya apa yang Allah tetapkan untuk kita, setelah kita berikhtiar, setelah kita bertawakal dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh syariat, kita rambu-rambunya sudah kita tempuh dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang bersih, dengan cara yang serapi mungkin, ternyata tidak sesuai dengan apa ya ego dan hawa nafsu yang kita inginkan. Nah, kita harus beriman bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan sebenarnya itu yang terbaik untuk kita.
kita tahu sekarang, atau pekan depan, atau tahun yang akan datang, atau paling tidak di dalam kubur kita tahu. Tuh ternyata alhamdulillah Allah tidak kabulkan. Alhamdulillah Allah tidak mudahkan. Ini rahasianya. Ya, cepat atau lambat kita pasti akan mengetahui hikmah di balik itu semua. Ya, kita berserah diri kepada Allah SWT. Yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita. Baik, wabillahi taufiq, walhamdulillah. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi itu tadi ikhlas itu seperti yang tadi Ustaz sampaikan bahwa akhirnya kita akan cepat atau lambat kita akan tahu Ustaz. Dan kita mesti ikhlas dalam hal itu Ustaz ya. Ya. Artinya meskipun kita sudah tawakal, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi pada akhirnya keputusan Allah adalah yang bukan apa yang kita harapkan. Iya. Dan kita kata harus ikhlas Ustaz. Ya, karena yang kita harapkan belum tentu itu yang terbaik. Terbaik ya. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan ketiga Ustaz, Afwan, dari Is. Nah, Pak Ustadz, Asmaul Husna kita hafal, kita mengerti artinya. Kemudian ada yang berzikir dengan beberapa nama Allah untuk niat tertentu. Adakah tuntunan sunnahnya? Baik Ustaz. Iya. Jadi tuntunan sunnah dari Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas. Ya, ada jelasnya, ada sumbernya. Ada sumbernya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada amalan yang diamalkan yang dikatakan sunnah yang tidak ada narasumbernya. Harus ada narasumbernya. Jangan sampai nanti kita termasuk ke dalam sebuah hadis yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahrat. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tapi tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya sia-sia. Nah, itu penting juga. Selain kita belajar fikih Asmaul Husna, kita juga harus belajar fikih sunnah. Ya. Jadi mudah-mudahan ada materi fikih sunnah selain fikih Asmaul Husna, supaya kita tahu dengan fikih sunnah mana saja amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada di antaranya yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Misalnya yang paling jelas kata Rasulullah SAW, 4 kalimat yang paling dicintai Allah SWT. Ya. Arba'u kalimat. 4 kalimat yang paling Allah cintai SWT. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Situ sudah Asmaul Husna semua itu. Ya. La an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'al syams. Kata Nabi, aku ucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada yang terkena sinar matahari. Jadi maksudnya apa ini? Kalau dikonversi nanti di akhirat di sorga, kita ingin tahu nih pahala mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu ternyata harta sepenuh bumi terkena sinar matahari, berarti bukan cuma bumi. Ya, mungkin ada planet-planet yang lain itu punya kita semua. Kata Nabi Muhammad SAW, itu ternyata ucapan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar yang tidak nyampai 10 detik itu lebih berharga daripada itu semuanya. Lebih berharga daripada itu semuanya. Ah, ini seperti ini ada tuntunannya. Atau seperti tuntunan lain misalnya apa? Kata Nabi, ya,
siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan kabulkan. Nah, ini ada juga tuntunan sunnahnya, fikih sunnahnya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu asmaul husna juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tuntunan sunnahnya. Ada lagi misalnya yang lain. Siapa yang mengucapkan kata Rasul asmaul husna yang ini lalu dia berdoa maka dia akan dikabulkan. Kurang lebih seperti itu maknanya. Apa itu? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini ada contohnya. Ada hadisnya, ada sunnahnya. Siapa saja yang mengucapkan itu dia sebelum dia berdoa, ya, tambah sholawat, ya, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Ada lagi yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya. Bi anna lakal hamd al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini ada. Nah, ini bisa insyaallah bisa sekarang gampang main searching di internet, ya, itu ada. Jadi bukan lafadz yang tunggal. Bukan lafadz yang tunggal, tapi ada tuntunan dari nabinya, ada hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, jelas. Bukan lafadz yang tunggal, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini dari mana? Ada tidak Nabi menuntunkan seperti itu? Nah, ini yang perlu dikritisi. Tapi kalau yang tadi kita sebutkan, oh ada hadisnya. Di sini, ada hadisnya. Di sini, tinggal kita searching di internet, keluar semuanya. Zaman sekarang semakin mudah. Baik, wabillahi taufik walhamdulillah. Baik Ustaz, Masya Allah. Ya. Ini sambung dari Akhi Pengki, nyambung sedikit. Ada juga yang melakukan penguatan dengan Asmaul Husna. Bagaimana dengan itu Ustaz? Apakah sesuai dengan sunnah? Ya, itu tadi seperti yang kita sebutkan kesimpulannya. Kesimpulannya ya. Baik Ustaz. Barangkali ada yang mau langsung bertanya sebelum ada pertanyaan lain. Ana mau tanya Ustaz, tadi yang Ustaz sampaikan mengenai mudarat karena kuasa Allah Ustaz. Itu kan mudarat itu kan bukan suatu kebaikan Ustaz, dan ditimpakan mungkin kepada makhluk atau mungkin kita yang merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Itu maksudnya gimana Ustaz? Mudarat karena kuasa Allah. Apa artinya Allah meridhoi keburukan juga Ustaz? Afwan Ustaz. Ya, jadi kita harus beriman. Sebagai seorang mukmin, semua yang terjadi dalam semesta ini atas kuasa dan izin Allah SWT. Dan kehendak Allah SWT. Ya, semua yang terjadi di alam semesta ini, ya, itu atas kehendak, izin, dan kuasa Allah SWT. Ya. Ini paham? Sampai di sini paham? Kemudian yang kedua, kita harus pahami tidak semua yang terjadi atas kuasa, kehendak, dan izin Allah itu pasti diridhai Allah. Belum tentu. Ya, jadi tidak identik semua yang terjadi itu pasti diridhai Allah. Ya, ada hal-hal yang tidak Allah ridhoi dan tidak Allah SWT cintai. Ya, tidak Allah ridhoi dan tidak Allah SWT cintai. Jadi itu juga harus digarisbawahi. Ya, jadi tidak semua yang terjadi, oh karena itu terjadi pasti Allah ridhoi. Belum tentu. Ya, ada hal-hal, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai seorang mukmin, kita harus beriman semua yang terjadi dalam semesta itu pasti dengan kehendak, kuasa, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya yang terjadi tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dicintainya. Ada hal-hal yang diridhai Allah,
Dan banyak hal-hal pula yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Dan kita harus beriman di balik itu semuanya. Allah SWT itu memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim itu yang maha arif dan bijaksana. Ya, yang maha arif dan bijaksana. Segala sesuatu yang terjadi pasti dengan kearifan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin otak kita sebagai manusia, akal kita sebagai manusia tidak akan bisa sampai kepada titik tersebut. Ya, seperti itu. Ustaz, Masya Allah. Artinya Ustaz, pada saat tidak diridhoi oleh Allah, kita sendiri harus paham bahwa itu tidak diridhoi dan kita harus merubahnya. Artinya kebiasaan kita, perilaku kita, wah ini tidak diridhoi Allah. Ini kita harus berubah, kita harus melakukan hal-hal yang diridhoi. Begitu Ustaz ya. Itu dari kita sendiri. Ya, karena Allah berikan kita masyiah. Masyiah itu artinya kehendak. Kehendak itu ada. Kita sebagai manusia Allah kasih kehendak. Allah tidak paksa kita hari ini untuk makan rendang. Itu pilihan kita makan rendang. Ya, Allah tidak paksa hari ini kita mau pakai baju hijau. Kita pilihan kita pakai baju hijau. Mau pakai baju merah, mau pakai baju kuning, kita tahu. Mau kita sholat, mau nggak sholat, kita bisa rasa. Ya kan? Kita bisa punya kehendak. Tapi perlu kita ketahui, semua yang terjadi, semua yang kita lakukan, semua yang kehendaki, itu tidak akan terwujud tanpa kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Dari chat ada lagi dari Abu Medina. Izin bertanya Ustaz, amalan diterima dengan 2 syarat, ikhlas dan ittiba. Mana yang lebih dahulukan? Karena dengan didahulukannya ittiba, kita otomatis akan ikhlas dengan sendirinya atau bersamaan. Ya. Baik Ustaz. Ikhlas itu pangkalnya. Jadi awal dari segala-galanya itu ikhlas. Awal dari segala-galanya adalah ikhlas. Kemudian ittiba mengiringinya. Ini jadi niat dulu yang baik. Karena ada banyak orang yang ittiba tapi tidak ikhlas. Ya. Sebagaimana banyak orang ikhlas tapi tidak ittiba. Ya. Nah, tidak akan diterima Allah tanpa ikhlas dan tanpa ittiba. Tapi pangkal awalnya itu adalah ikhlas. Pangkal dari segala-galanya itu adalah ikhlas. Dengan ikhlas orang akan diberi tuntunan oleh Allah SWT kepada ittiba. Ya. Orang akan dituntunkan oleh Allah SWT kepada ittiba. Coba kalau kita perhatikan orang-orang yang mendapatkan hidayah, itu awalnya semuanya karena ikhlas. Betul-betul ingin mencari ridha Allah SWT. Betul-betul ingin mencari kecintaan Allah SWT. Sampai diarahkan dia kepada hidayah sunnah. Ya. Berbeda dengan orang yang dari awalnya sudah tidak ikhlas. Sampai mati dia tetap sesat. Di atas kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, waliyahbillah. Taib. Taib Ustaz. Insyaallah. Ini belum ada lagi di chat. Ana bertanya lagi Ustaz, afwan. Ya. Saat ini kan kita mengalami Ustaz dengan banyaknya kawan-kawan kita, saudara yang memang dengan cepat diambil oleh Allah ya. Dengan kondisi sekarang yang sedang seperti ini. Nah, ini ada satu ketakutan secara wajar di dalam kita semua ya. Bagaimana kita untuk nanti seperti ini, seperti itu. Ketakutan juga dalam hal rezeki yang kita dapatkan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sementara kita masih ada kewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini semua ketakutan ini adalah bagian dari keimanan atau memang ini adalah apa Ustadz? Karena
wajar lah Ustadz dengan kondisi seperti ini. Bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang muslim Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya proporsional. Ya, proporsional. Sesuai dengan porsinya. Ya. Boleh saja kita takut ada ular di depan kita. Wajar sebagai manusia kita takut. Ketika nggak takut itu nggak wajar. Ya. Kita lihat di depan kita ada singa lepas dari kandangnya. Takut, ya wajar. Ya, ada hal-hal yang sifatnya proporsional. Takut sesuai dengan batasannya. Sesuai dengan batasannya. Ya. Jangan melebihi batasannya. Jangan melebihi batasannya. Nah, dengan tauhid, dengan mengilmui tauhid, ya, dengan kita memahami hakikat tauhid, mengamalkan tauhid, bahwasanya segala perkara itu di tangan Allah SWT, segala sesuatu dengan kuasa Allah SWT, segala perkara dengan kehendak dan izin Allah SWT. Semestinya sebagai seorang mukmin kita berserah diri kepada Allah SWT secara total. Baru setelah itu berikhtiar. Allah SWT berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh." Barang siapa yang dia benar-benar bertawakal, berserah diri, bersandar, bergantung kepada Allah SWT, maka Allah mencukupinya. Mencukupi apa? Mencukupi rezekinya, mencukupi kesehatannya, mencukupi segala perkara yang dia inginkan dan dia cintai. Ya, tapi apa? Barang siapa yang benar-benar bertawakal. Seringkali kita cuma tawakalnya di mulut saja. Ya. Jadi sandaran yang pertama itu tawakal. Baru ikhtiar. Kita terbalik, ikhtiar dulu baru tawakal. Semestinya tawakal dulu baru berikhtiar. Kalau kita benar tawakalnya, maka Allah sendiri yang mencukupinya. Kalau Allah sudah mencukupinya, maka selesai semua perkara. Ya, jadi betul-betul dengan tauhid, ya, dengan bersandar kepada Allah SWT, bahwasanya segala perkara dengan kuasa, dengan kehendak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula, ya, kita melalui hari-hari berat yang kita rasakan sekarang ini, mudah-mudahan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keringanan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, Masya Allah. Ini ada yang mau langsung bertanya dari Galunggung. Silakan Galunggung sebelum ke chat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini. Ini tadi saya mau nulis di chat, tapi takutnya kalau di chat nanti susah ya saya nulisnya. Nah ini saya mau nanya begini. Tadi kan disampaikan bahwa semua kejadian itu pasti diaksesi oleh Allah ya gitu ya. Tapi tidak semua kejadian itu diridhoi oleh Allah gitu ya. Kalau semua kejadian pasti sudah atas dari Allah itu saya memang yakin sekali ya. Tapi kalau diridhoi itu apakah bukan begini ya? Jadi maksudnya gini, misalnya nih ada orang ya, dia kaya raya ini tapi dia menjadi sombong segala macam, kemudian dia tiba-tiba kerampokan gitu ya, kerampokan, akhirnya mungkin dia dipukulin jadi cacat segala macam, rumahnya dibakar dan lain sebagainya. Nah itu dari sisi itu kalau dilihat dari si pelaku perampoknya ini memang apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak diridhoi. Tapi mungkin kalau dari sisi si orang yang kaya tadi, terus dia menjadi, karena kejadian tersebut dia jadi, oh iya ya, bahwa semua itu cuma titipan Allah, akhirnya dia menjadi lebih Berubah. baik,
Itu kan sesuatu yang diridhoi mestinya. Mesti sesuatu yang baik gitu bagi si korban ini. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Poin Bagaimana? pertanyaannya lebih kemana? Oh iya, jadi diridhoi itu kan tadi dikatakan bahwa semua kejadian ada yang tidak diridhoi kan gitu. Oh, oke. Nah, itu maksud saya apakah itu hanya kalau dilihat dari kejadian yang tadi nih orang dirampok, ya kan? Kan bisa kalau dari sisi perampoknya memang dia melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah kan. Tapi kalau dari sisi si korban, terus dia menjadi yang tadinya sombong, dia menjadi orang yang baik, itu kan berarti kan sesuatu yang baik tuh. Sesuatu yang Ya. diridhoi, mestinya gitu loh, kira-kira gitu. Taib. Ya. Ya. Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul, betul sekali. Itulah yang kita sebutkan tadi, sebuah ayat yang kita bawakan, yang artinya bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, ternyata itu yang terbaik buat kalian. Ya, bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu, ternyata itu tidak baik untuk kalian. Nah, ayat ini berlaku. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi bisa jadi satu kejadian itu bisa dilihat dari dua sisi. Ya, dari satu sisi ya benar diridhoi Allah SWT kalau orang tersebut menghadapinya dengan sabar, dengan ridho, dengan ikhlas, dengan berserah diri kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa menjadi sisi yang diridhai Allah SWT. Adapun sisi yang lain seperti yang disebutkan tadi, ya menurut dia ngerampok, mungkin dia membunuh. Wah, ini saya dapat rezeki, bukti ini rezeki berlimpah. Dengan gampang orang susah-susah cari uang, saya dapat banyak. Ya, menurut dia dapat kesenangan. Ya, tapi Allah katakan bisa jadi sesuatu itu kalian sukai, tapi itu yang buruk buat kalian. Nah ini, makanya kita beriman bahwasanya nama Allah SWT itu Al-Hakim, yang Maha Arif dan bijaksana. Pasti segala sesuatu yang terjadi pasti dengan hikmat dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Taib Ustaz. Terima kasih Bung. Ustaz, jelas ya. Lumayan bagus, saya jadi mengerti ini. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Taib. Ustaz, ini ada satu yang angkat lagi tangan dari Indrajit. Sahabat Indrajit, silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Di salah satu ayat ya. Sebenarnya saya baca ada dua, salah satunya di surat Nur 41 kalau nggak salah saya, yang kira-kira mengatakan begini. Sampai langit ketujuh semua isi langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Ya. Hanya kalian tidak mendengarkannya, begitu kan ya? Kalian tidak memahaminya. Tidak memahaminya, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa COVID itu juga makhluk Allah, gitu kan ya. Dan dia hadir di kita juga pasti atas izinnya. Pasti. Artinya bahwa si COVID itu juga sebenarnya berzikir ya. Karena dia juga makhluk Allah. Nah, kira-kira gitu nggak, Ustaz? Ya, jadi begini, Pak. Yang dimaksud dengan semua bertasbih tadi ya. Bertasbih. Jadi ada namanya tasbih kauni. Tasbih kauni itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang di alam semesta ini menunjukkan akan kebesaran dan kesempurnaan Allah SWT. Yang ikut alur. Ya. Seperti apa misalnya? Seperti manusia. Manusia itu alur ceritanya ya, itu Allah ciptakan dengan
pertemuan sel telur dengan sperma, ya, kemudian terjadilah pembuahan, ya, terus jadi berkembang, ya, sampai janin, kemudian melahirkan, ya, 0 hari, kemudian bayi, ya, kemudian kanak-kanak, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua, kemudian menjadi renta, kemudian meninggal dunia. Ya, ada nggak manusia yang bisa keluar dari alur tersebut? Tidak ada, kan? Tidak ada. Nah, ini satu contoh kasus. Ya. Kasus yang ada pada manusia, mau dia nanti kalau sudah dewasa dia jadi mukmin, atau setelah dewasa jadi kafir, itu tidak ada urusan. Atau nanti mungkin belum tua dia sudah meninggal, tidak ada urusan. Tapi apa? Tapi perjalanan hidup manusia, kalau Allah takdirkan dia berumur 100 tahun untuk umat akhir zaman ini, pasti akan ikut fase seperti itu. Nggak ada terus lahir ke dunia, muncul terus langsung pakai dasi. Tidak ada. Lahir ke dunia terus langsung bisa hitungan integral pangkat 9. Tidak ada. Pasti ada. Nah, ini namanya tasbih kauni. Semua yang terjadi dalam semesta itu, ya, kena bertasbih kepada, artinya menunjukkan kebesaran Allah SWT. Sunnatullah. Ya, itu yang ada pada manusia. Yang kita tidak bisa keluar alur tersebut. Demikian juga nanti proses fotosintesis, proses asimilasi dan segala macam itu tidak keluar dari alur yang telah Allah tetapkan. Baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup alias benda mati, itu tidak akan keluar dari sunnatullah. Yang namanya air itu normalnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Di mana-mana akan seperti itu. Itu namanya alur dan itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Oh, kalau air sudah turun minus sekian derajat, dia membeku. Ya, akan seperti itu. Oh, kalau dia sudah naik sekian derajat, oh dia mendidih. Dia seperti itu. Itu namanya tasbih. Jadi sesuatu yang dia pakemnya ikut aturan Allah SWT itu adalah namanya tasbih. Menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam wa billahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, apa yang tadi ditampaikan atau ditanyakan oleh Indrajit ini, artinya apakah virus itu bertasbih dalam hal ini? Seperti apa maksudnya, Ustaz? Iya, sama sekali. Sama ya? Sama. Sekarang seperti ini. Virus. Seperti apa sifat-sifat virus? Ya, kepada siapa dia menyerang? Itu sudah ada alurnya. Ya. Oh, virus ini memiliki sifat-sifat seperti ini, karakter-karakter seperti ini, dia akan menyerang orang yang imunnya lagi lemah. Ya kan? Kalau imunnya kuat, dia bisa bertahan. Ya. Nah, itu bagian daripada tasbih tadi. Oh, artinya ikut aturan yang Allah SWT telah tetapkan. Baik, Ustaz. Masya Allah. Kita kembali ke chat. Ada 2 chat bertanya lagi, Ustaz. Oh, 3 malah sekarang. Semakin malam semakin banyak pertanyaan, Ustaz ya. Kita batasi sampai terakhir 3 ini ya, Ustaz ya. Iya. Pak Ustadz, bagaimana memahami Allah ridho atau tidak terhadap satu perkara atau kejadian? Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
itu standarnya syariat. Allah ridho atau tidak, itu standarnya syariat. Standarnya syariat begini. Syariat itu Al-Quran dan Sunnah, alias hadis. Kalau Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu adalah dicintai Allah, diridhoi Allah, berarti itu diridhoi dan dicintai Allah SWT. Ya, seperti misalnya sholat, zikir, orang sholat, orang berzikir, orang puasa, orang berkorban, orang haji, orang berbuat baik kepada orang tua, orang berbuat baik kepada tetangga, orang menyantuni fakir miskin, orang memberi anak yatim. Ini Al-Quran dan Sunnah menganjurkan dan mencintainya. Berarti perkara tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Nah, ketika Al-Quran dan Sunnah ya, melarangnya, ya, mengharamkannya, berarti hal tersebut tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah SWT. Orang berzina, orang membunuh, orang durhaka kepada orang tua, ya, orang mencuri, orang merampok, ini hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yang demikian menunjukkan tidak diridhoinya dan tidak dicintainya perkara tersebut. Wabillahi taufik walhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Jadi sebenarnya sederhana aja Ustaz ya. Semua udah ada semua Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi berikutnya izin bertanya lagi dari Abu Medina, apakah pernyataan ini benar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ruang dan waktu? Karena ruang dan waktu adalah ciptaannya, kecuali yang disebut dalam Al-Qur'an seperti Allah berada di ars, Allah turun di sepertiga malam. Allah berada di atas ars, nah, ya. Iya. Taib Ustaz. Benar. Allah tidak Benar, terikat di ruang dan waktu, benar. Karena ruang dan waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas segala-galanya. Ya. Masya Allah. Benar. Taib Ustaz. Ini dari Jack Joko, Pak Ustadz, banyak ulama, ustadz atau dokter yang berilmu tinggi di bidangnya meninggal padahal Allah dengan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim bisa saja membatalkannya. Sementara banyak negara mayoritas non-muslim malah sudah hampir bebas dengan masalah pandemi ini. Mohon pencerahannya apabila ini memang salah satu sifat Allah untuk mencoba atau memberikan musibah pada kita semua di Indonesia. Pada zaman tabi'in katanya pernah terjadi pandemi seperti ini selama sekitar 3 tahun. Syukron katsiran. Iya. Taib Ustaz. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah untuk kaum mukminin itu adalah sinyal cinta Allah SWT, sinyal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Dalam hadis disebutkan innallahu subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan asala. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan berikan musibah. Ya, hamba yang mukmin maksudnya. Ya, kalau yang kafir ya berarti azab sebelum azab akhirat. Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Nah, sinyal cinta Allah kepada seorang hamba itu kata Rasulullah SAW harus dibalas dengan sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Ya. Jangan dibalas dengan marah. Ya. Kalau dibalas dengan marah, Allah akan marah kepada dia. Siapa yang ridho dan ikhlas serta sabar, Allah akan mencintainya. Semakin menjadi cinta Allah kepada seorang hamba. Ya, jadi kalau kita lihat dengan kacamata syariat, ini tidak ada buruk-buruknya sebenarnya. Bukan berarti kita berharap untuk dikasih sakit semuanya, tidak. Tapi ketika dalam kondisi
tertentu kita diuji oleh Allah SWT dengan musibah yang seperti ini, bagaimana kita bisa sabar dan ridho atas apa yang telah Allah SWT uji untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah SWT kepada kita. Jangan dibalas cinta Allah tersebut dengan kemarahan dari kita. Sebagaimana kita tidak rela orang yang kita cintai sepenuh hati, kita berikan sinyal-sinyal cinta tersebut kepada dia, lalu dia membalas dengan kemarahan. Mungkinlah orang yang paling kita cintai, pasangan hidup kita, kita berikan sinyal-sinyal cinta kepada dia, kita berikan perhatian, kita berikan kasih sayang. Tiba-tiba kasih sayang yang kita berikan, perhatian yang kita berikan, ucapan manis yang kita berikan, ternyata dibalas dengan kemarahan dan kemurkaan, serta sumpah serapah. Apa jadinya? Ya, pasti kita tidak terima. Di sini, ikhwan fillah, akhwat fillah, semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita keistiqomahan, kesabaran, keridhaan dalam menjalani masa-masa yang cukup sulit dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ya, wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Masya Allah, Ustaz. Jadi kalau kita melihatnya dari kacamata syariat, mungkin kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah makin lebih kuat, Ustaz ya. Iya. Dari kacamata syariat, Ustaz ya. Iya. Baik, Masya Allah. Baik, sini sudah hampir 10 kurang seperempat, jadi mungkin kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Kita akan lanjut di bulan depan, insya Allah Ustadz, dengan melanjutkan Asmaul Husna. Mudah-mudahan Ustadz dikasih kesehatan, keberkahan bersama keluarga, dan kami pun juga diberikan kesehatan dan takwaan keimanan, Ustadz. Ya. Tafadhol Ustadz, mungkin sedikit bisa disimpulkan, karena kita perlu tambahan keimanan dan kekuatan imun, Ustadz, dalam kondisi hari ini, Ustadz. Iya. Itu Ustadz. Selang ditutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amabad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT izinkan kita untuk bersua walaupun dengan tidak tatap muka. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk menggali asma-Nya dan sifat-sifatnya. Ya. Pada malam ini kita bahas nama Allah SWT. Allah SWT, zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi sepenuh hati kita, sepenuh cinta kita, yang kita takuti azab dan kemurkaannya, yang kita harapkan rahmat dan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang terjadi, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah, zat yang berhak diibadahi, zat yang berhak untuk kita cintai, kita harapkan rahmat dan kasih sayangnya, kita takuti azab dan kemurkaannya. Wabillahi taufiq. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Pengki, silakan Terima kasih. pos ditutup. Betul. Pak Pengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Dery, Kang Dery sebagai moderator. Malam ini kita mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa juga beratnya. Sangat luar biasa juga beratnya. Jadi kita juga perlu untuk menyimaknya secara pelan-pelan dan berhati-hati. Alhamdulillah sudah selesai hari ini dan dilanjutkan bulan depan lagi dengan Asmaul Husna. Semoga Allah selalu meridai
dan merahmati majelis taklim kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Silakan teman-teman, sebentar lagi kita tutup ya. Oke, makasih. Terima kasih Ustadz. Ferry. Salam khair Ustadz. Oke, Ferry Sehat udah semua. bangun yang penting kan? Hari Terima kasih, Rabu, Terima kasih ya. teman-teman. Terima kasih semua. Pengumuman kasih sedikit semua. dari Rabu, pada subuh kita ada kajian lagi, kajian hadis untuk Oke. Ferry dipasang pedoman alarm hidup muslim dengan hadis-hadis pilihan. Jadi itu ba'da subuh Rabu besok tanggal 14 Juli. Insya Silakan. Allah. Insya Allah. Jack jangan di silent Jack. Dari masjid langsung Pak Ustadz Ferry. Baik, Jack, Oke. Izin Terima live kasih. ya. Terima kasih Terima semua. kasih. Sehat ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, ditutup semuanya.